di luar itu menyampaikan indahnya perbedaan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat SMS dari kakak saya menyampaikan bahwanya mohon maaf, udah nggak bisa, karena saya dari Minang, udah tidak bisa mengucapkan selamat hari ulang tahun buat bunda, buat mama. Saya kaget, begitu. Jadi beliau menyampaikan karena bla 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 bla. Nah, kami mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah memang Nabi dulu itu tidak mengucapkan selamat hari ulang tahun buat ibunya? Kemudian apakah memang benar Nabi tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali karena masyarakat kita hampir semuanya mereka mengadakan ulang tahun. Apakah Islam membolehkan orang merayakan ulang tahun? Sebenarnya gini, kita harus bertanya sejak kapan ulang tahun itu ada. Kalau saya tanya sama kakek saya itu nggak pernah ada ulang tahun. Apalagi yang hidup di masa Belanda, mereka itu nggak ada ulang tahun. Ternyata ulang tahun itu sebuah budaya Barat yang masuk ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri Islam. Ketika negeri-negeri Islam dijajah oleh mereka. Mereka setiap ada acara mereka ada ulang tahun. Makanya kalau dilihat lagu ulang tahun yang terkenal The Happy Birthday to You, itu adalah lagu utama mereka yang benar-benar pakai bahasa Inggris sebenarnya. Maka kalau kita lihat dalam Islam, budaya-budaya dari orang lain yang itu kekhususan mereka, maka kita tidak boleh mengamalkannya ketika itu kekhususan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Umpamanya contoh, hari ibu. Mulai kapan ada hari ibu? Hari ibu ini muncul ketika orang-orang kafir, orang-orang barat sana, di barat itu anak umur 18 tahun itu sudah pisah sama orang tua. Orang tua sudah tidak punya kekuasaan. Tidak boleh memaksa anaknya untuk bekerja apa, untuk berbuat apa. Sehingga anak sudah lepas. Itu terjadi bertahun-tahun. Ketika terjadi bertahun-tahun seperti itu, banyak anak yang mulai sadar. Dia berpikir, masa kita lupa sama ibu? Gimana kalau kita bikin satu hari, kita nginget ibu kita. Mereka bikin hari itu. Kalau kita berpikir, Islam memerangi hari ibu. Islam memerangi hari ibu. Karena hari ibu ini suatu kezaliman anak, kedurhakaan anak kepada ibunya. Seharusnya anak itu ingat ibunya tiap hari. Bukan setahun sekali. Dia ingat ibunya. Maka ini termasuk adopsi dari Barat juga yang seperti itu. Itu yang ana ketahui. Bahwasanya ritual-ritual seperti itu adalah termasuk dari Barat yang lagi rame beberapa waktu yang lalu masalah Valentine. Sama itu hari cinta, hari kasih sayang. Mereka berusaha untuk membungkus tradisi itu dengan cara yang baik. Yang kita takutkan, kebiasaan-kebiasaan Barat itu ketika sudah biasa menurut orang nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para ulama tentang merayakan hari ulang tahun seseorang, sebenarnya itu bukan sesuatu yang diarahkan oleh Islam agar seorang mengingat hari ulang tahunnya. Dan para jemaah harus tahu, dengan bertambahnya umur kita, sebenarnya kita itu mendekati kematian kita. Dan orang ketika mengatakan selamat ulang tahun, ada pesan di situ. Pak, umurmu wis kurang. Bukan bertambah, wis berkurang sebenarnya. Kalau mau mati tahun 61 umurnya, ketika kita mengatakan selamat ulang tahun umur 60, Pak, umurmu garis tahun, Pak. Siap-siap mati, Pak. Jadi kalau kita lihat itu termasuk budaya yang diadopsi dari Barat sebenarnya, yang seorang muslim seharusnya dia meninggalkan yang seperti itu. Apa yang kita lakukan? Doakan orang tua kita tiap hari. Ketika kita sujud,
Itu termasuk waktu mustajab kita berdoa. Katakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian seorang anak seharusnya yang jauh dari orang tua, apalagi Bapak Kapolres kita dari Minang ya, paling tidak menghubungi orang tua setiap hari. Telepon, SMS. Karena apa? Karena mereka itu memikirkan kita, kadang-kala kita tidak pernah memikirkan mereka. Ada orang tua dia ngomong, satu ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Belum tentu. Mereka lebih sibuk dengan keluarganya daripada sama orang tuanya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan yang ana baca tapi lupa kemana. Ada pertanyaan, Ustadz, biasanya kalau kajian tabligh akbar seperti ini itu rame. Ibu-ibu pada datang ya, kemudian anak-anak muda pada datang. Tapi kalau kajian rutin itu sedikit yang datang mereka. Apa penyebabnya? Ada banyak penyebab. Yang pertama, kadang-kala kesibukan orang. Untuk kajian rutin kan rutin sehingga dia, Ustaz, ana banyak pekerjaan. Tapi tetap kita harus memiliki kajian rutin. Yang nggak bisa seminggu sekali, ya 2 minggu sekali. Yang nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Karena iman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahlak kama yahlaku thawb fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa kusut, kusam, rusak seperti baju itu rusak. Kita diperintahkan untuk memperbaharui keimanan kita, datang ke pengajian. Kita datang ke pengajian, paling tidak bayangkan antum keluar dari rumah, langkah antum itu mendekatkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ngisi ustadznya, apapun yang dikaji, paling tidak kalau antum tidak tertarik dengan yang disampaikan, malaikat-malaikat akan mendoakan buat antum. Antum datang ke tempatnya. Dan ya, jangan dijadikan sampingan pengajian. Jadikan itu program hidup kita. Orang tua yang tidak pernah ngaji bawa anaknya ke masjid. Nah, ikut ke masjid, nah sini. Bapak iki sudah sekolah dia. Paling tidak kau datang sini dengarkan ustadznya ceramah. Kalau bapak nanti ditanya sama Allah pada hari kiamat, apakah engkau sudah ajarkan tentang Allah, tentang Rasulnya kepada anakmu? Bapak bisa jawab, aku sudah bawa dia ke pengajian ya Allah. Maka paling tidak kita harus semangat ketika menghadiri pengajiannya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua sendiri hingga orang tua marah? Nah, ini terjadi. Anda membaca di beberapa literatur ya. Seorang anak beda pendapat sama bapaknya gara-gara di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu ngangkat tangan cuma sekali. Allahu Akbar. Sudah. Sisanya nggak ada angkat tangan. Ini yang cerita Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama dari India. India itu kebanyakan mazhabnya Hanafi. Dia cerita, kadang-kala sang anak belajar mendapatkan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan di beberapa tempat ketika Allahu Akbar, terus yang kedua ketika ruku, lalu ketika bangkit dari ruku, dan ketika dari tasyahud kemudian bangkit. Itu yang disunnahkan. Si anak sholatnya kayak gitu. Itu sama bapaknya ribut. Sampai dikatakan oleh Siddiq Hasan, kalau anaknya ini melakukan kemaksiatan, mungkin orang tuanya biasa-biasa. Tapi gara-gara menyelisihi sebuah syariat seakan-akan yang biasa dilakukan, akhirnya ribut bapak sama anaknya. Bapaknya nggak mau nyapa sama anaknya. Sampai kau sholat seperti bapak. Maka bagaimana anak menghadapi seperti ini? Yang pertama, anak harus tahu. Dalam masalah-masalah angkat tangan tadi, apakah wajib angkat tangan? Nggak wajib. Jadi antum daripada ribut sama bapak antum, ya udah antum nggak usah angkat tangan. Karena masalah ini ada ruang untuk beda. Ini kalau memang ada ruang untuk beda pendapat. Dan bukan kewajiban. Kalau antum sholat nggak angkat tangan, sah nggak sholatnya? Sah. Sedangkan mereka kadang-kala berpendapat kalau banyak angkat tangan nggak sah sholatnya. Karena banyak gerak. Itu seperti itu.
Maka bagaimana kita dengan orang tua? Kita lihat pendapat-pendapat yang memang kita bisa toleransi, dan sesuatu hal yang memang masih boleh ditinggalkan, kita tinggalkan umpamanya. Tapi kalau itu suatu kewajiban, ya kita laksanakan kewajiban itu dengan cara yang baik. Ana masih ingat, kita waktu pulang dari pondok pakai jenggot, disidang kita di rumah. Melok aliran opo? Pertama jenggot. Ikut aliran apa? Anak sampai, ya Allah, itu disidang, dimarahin terus kita. Sampai anak kadang berontak. Anak punya sepupu dulu tuh, itu peminum, nggak bener dia. Kenapa yang disidang yang bener, yang nggak bener nggak pernah disidang? Sampai berkata, oh anak muda biasa nggak bener. Kan ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau ada anak muda bener, bahaya ini. Nanti ini ikut aliran sesat ini atau apa. Dan itu karena cinta orang tua kepada kita. Ingat, karena cinta. Orang tua ketika mendudukkan kita, anak yakin mereka itu sayang, takut anaknya ini gak ikut aliran gak bener. Maka kita didudukkan. Seorang anak terima ketika dimarahin sama orang tuanya. Gak perlu ngomong, Pak itu ada dalilnya Pak. Gak perlu. Iya Pak, saya mau belajar lagi, saya mau ngaji lagi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, saya tahu yang benar ya. Gitu. Nanti dapat hadis, tanya Pak, afwan Pak, saya nemu hadis Pak, ini benar enggak hadisnya Pak? Padahal sahih hadisnya kan. Insya Allah dibaca sama Pak. Tapi kalau antum pulang ke rumah, Pak, saya sudah dapat dalilnya. Sini, nih dalil saya nih. Ribut sama orang tua. Antum seharusnya hormati orang tua. Ibu antum dihargain ya. Maka seperti itu. Alhamdulillah. Senangnya Ana bisa ikut dan hadir dalam majelis ini. Asal Ana dari Purwokerto. Sudah seminggu Ana di Surabaya karena pindah tugas dinas. Alhamdulillah Ustaz Syafiq salah satu guru. Ana dapat mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini bukan muridnya Ustaz Syafiq. Karena ingat, Allah menyuruh kita bersolawat, bukan ber-SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Antum ber-SAW, saw. Dan antum tahu artinya saw bahasa Inggris? Apa? Gergaji kan? Subhanallah. Maka sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan antum bisa panjang-panjang nulis tanpa disingkat. Pas sampai sallallahu alaihi wasallam antum singkat. Itu doa buat Rasul SAW. Di sini antum dapat pahala. Insya Allah potongan ini yang antum akan dapatkan di timbangan kebaikan antum. Insya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, banyak sudah kajian-kajian ahlus sunnah di Indonesia. Dan ana mulai menyadari banyak perbedaan dari kelompok manhaj salaf yang ada. Bagaimana menyikapi perbedaan di antara salaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang indah ya, karena memang tatkala kita belajar, tatkala kita ngaji, kita dulu nggak ngerti. Kalau kita ngeliat, ternyata ada beda di antara ustadz-ustadz ahlus sunnah ini juga. Bagaimana sikap kita? Yang tadi udah kita kaji. Ketika memang permasalahannya ada ruang untuk beda, antum harus terlapang dada, bijaksana menghormati. Kadang-kadang subhanallah jemaah, perbedaan di antara ahli sunnah wal jamaah menyebabkan sebagian orang itu tidak mau sholat di masjid saudaranya. Datang ke sini, lihat masjid apa nih? Masjid Al-Ihsan. Siapa yang jadi imam? Ustaz Ali. Na'udzubillah. Cari masjid lain. Cari masjid lain. Ada yang seperti itu. Allahu Akbar. Bisanya engkau meninggalkan masjid Baitullah. Para ulama berbicara tentang sholat di belakang orang ahlul bid'ah. Apa hukum sholat di belakang ahlul bid'ah? Mereka mengatakan selama sholatnya imam itu sah di dirinya sendiri, sholatnya makmum sah. Maka kita harus belajar nih. Kapan perbedaan yang menyebabkan kita tidak boleh jadi makmum? Umpamanya, hada imamnya dukun. Imamnya suka berhubungan dengan jin macam-macam, ya kita takut. Tapi kalau imamnya alhamdulillah dia masih dalam kondisi muslim sah sholatnya, apa yang harus dilakukan? Belajar menyikapi hal-hal yang berbeda. Jangan kita akhirnya menyemplungkan. Nyemplungkan ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
Menceburkan, Masya Allah. Iya, menceburkan diri, melihat mana yang benar, mana yang salah. Antum tuh juz amma belum hafal. Kadang kala. Antum manfaatkan waktu antum untuk yang bermanfaat. Ketika mereka ustadz pada khilaf, udahlah mereka biar ustadz yang beda pendapat. Ana ngelihat apa mana yang harusnya aku ikutin, aku pelajarin. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana cara berdakwah dalam keluarga orang tua yang sesama muslim yang fanatik pada imam-imam, pada ustaz-ustaz. Ketika kita menyampaikan dakwah di atas Quran dan mereka bilang tidak mungkin para imam salah, keliru dalam ilmu. Syukron katsir. Iya, ini yang disebut fanatik ke sebuah golongan. Orang itu ada talibul ilm. Ada ulama, ada talibul ilm, ada orang awam. Ustaz Ali udah jelasin juga di sini. Bagaimana orang awam menyikapi. Orang awam itu nggak mungkin kita tuntut dia untuk mencari hadis. Kau belajar hadis, cari ilmu hadis. Supaya kau tahu mana yang sahih, mana yang nggak mungkin. Umpamanya tukang buang sampah. Kita sampaikan kepada dia dalil. Dia nggak ngerti dalil. Apa dalil itu saya kata dia. Dia nggak ngerti. Sampaikan hadis-hadis nggak ngerti. Ibadah orang awam ini kewajibannya taklid memang. Taklid kepada yang paling pintar, yang paling alim, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mengamalkan ilmunya. Karena dia tidak bisa mempelajari. Tapi kalau dia bisa mempelajari, wajib dia mempelajari. Mamanya, alhamdulillah anak bisa belajar, ya belajar kau. Untuk mengkaji mana yang lebih baik. Tapi kalau orang awam, kadang-kadang seperti itu orang awam mengatakan, imam itu tidak pernah salah. Subhanallah. Tidak mungkin salah. Berarti imam itu maksum. Apa bedanya imam sama nabi? Kalau ternyata imam gak pernah salah. Imam manusia biasa. Dan para ulama udah jelasin. Kesalahan para imam itu dapat pahala. Tapi kesalahan pengikutnya gak dapat pahala. Ketika udah dijelasin. Ini hadis yang dipakai umpamanya. Seperti orang yang mengikuti madhab Hanafi. Orang mengikuti madhab Hanafi mengatakan boleh menikah tanpa wali. Lalu ketika kita kasih penjelasan, nggak mungkin Abu Hanifah salah. Ini yang namanya fanatisme. Itu yang dicela. Para imam itu mereka berijtihad. Mungkin hadis tadi belum sampai kepada imam. Hadis tentang tidak boleh nikah kecuali dengan wali itu belum sampai. Mungkin hadis ini sampai kepada imam tapi dengan jalur yang dhaif. Sehingga dia tidak mengamalkan hadis itu. Mungkin imam ini berpendapat ada hadis lain yang lebih kuat dari hadis ini. Kemudian dia tinggalkan itu hadis. Itu mereka para imam. Mereka berijtihad. Ijtihad itu artinya apa jemaah? Badlul wus. Mengeluarkan, memberikan semua usaha untuk menyimpulkan sebuah hukum. Dari ayat-ayat. Dan dari sunnah-sunnah Rasul SAW. Itu yang disebut ijtihad. Tapi mereka manusia biasa. Udah disebutkan perkataan mereka ngomong kita ini manusia biasa. Pernah ada seorang imam. Kalau nggak salah Imam Malik. Imam Malik ditanya satu permasalahan. Kata dia aku nggak punya jawaban untuk masalah itu. Aku nggak dapat hadis atau apa. Lalu orang ini ngomong. Sudahlah aku minta pendapatmu. Pendapatku. Kata dia. Oke. Kalau aku kasih pendapatku kepadamu sekarang, terus besok ternyata pendapatku itu salah. Berarti aku harus keliling kampung ngasih tahu orang, pendapatku salah kemarin itu. Enggak, aku nggak mau jawab, kata dia. Seharusnya seperti itu. Ketika memang tidak ada ilmu, ya kita katakan wallahu a'lam bishawab. Namun dalam kondisi harus ijtihad, permasalahan sudah terjadi, harus ada hukumnya. Maka ketika itu berijtihad seorang para imam. Maka ingat, para imam itu tidak maksum. Lalu Ustaz, bagaimana orang-orang sekarang kok mengkritik para imam? Apakah mereka lebih pintar dari imam? Enggak. Mereka bukan lebih pintar dari imam. Yang mengkritik para imam juga imam. Yang mengkritik Abu Hanifah adalah Imam Syafi'i. Yang mengkritik Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Yang mengkritik Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Mereka saling mengkritik karena mereka ngomong, kita nih manusia.
Imam Malik pernah mendapat tawaran kitabnya Muwatta itu diwajibkan di semua negeri Islam. Kitab Muwatta. Jadi semua orang harus berpegangan dengan kitab Muwatta. Tapi apa kata Imam Malik? Jangan. Sahabat Nabi itu nyebar. Banyak hadis-hadis yang tidak aku cantumkan di sini, yang ada umpamanya di Syam, yang ada di Irak, yang aku nggak tahu kata Imam Malik. Kalau imamnya kayak gitu, cuma pengikutnya ini yang fanatik kadang-kadang. Wah, imam nggak mungkin salah. Gimana kau tahu imam nggak mungkin? Mereka manusia biasa. Baik, imam bisa salah, tapi ente lebih bisa salah daripada imam itu. Ya iya. Cuma sekarang yang mengkritik adalah para imam juga. Jadi kita hanya menyampaikan. Maka para jamaah ketika antum mengkritik, jangan mengatakan menurut ana. Umpamanya gini, antum lagi diskusi masalah Bismillahirrahmanirrahim. Antum berpendapat Bismillah itu sunnahnya disirkan. Yang satu mengatakan jaharkan. Antum jangan mengatakan Imam Syafi'i salah. Ente siapa ente nyalahkan Imam Syafi'i? Maka kita sampaikan, nih seperti ini hadisnya sebenarnya, tanpa harus memvonis orang itu salah. Bisa jadi pendapat Imam Syafi'i yang lebih benar dari pendapat antum. Bisa jadi. Ketika memang ada ruang untuk beda pendapat. Ustaz, bagaimana sikap kita saat ada orang yang bertanya akan tetapi saat dikasih tahu malah menentang? Ya sabar. Antum mau gimana? Mau berantem sama dia? Ya sabar. Subhanallah. Allah mengatakan, nih Luqman di surat Luqman berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma sabar. Orang kalau sudah mulai menyampaikan agama, mengamalkan dan menyampaikan, biasanya banyak yang memusuhi. Kalau antum orang paling baik di kota Pasuruan ini, maka orang paling buruk akan musuhin antum. Rasul SAW kurang baik kayak apa? Siapa yang memusuhin beliau? Abu Jahal, Abu Lahab. Dimusuhin Rasul SAW. Bukan karena Nabi tidak berbuat baik, udah berakhlak tuh Rasul SAW. Maka antum harus sabar ketika menyampaikan agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Hadis ikhtilaf ummati rahmah, khilaf umatku rahmah. Hadis ini dhaif. Hadis ini Syekh Albani berusaha untuk mengumpulkan semua jalan-jalan hadis itu, kemudian beliau menyimpulkan bahwa hadis itu dhaif. Karena memang khilaf itu bisa jadi rahmat, bisa jadi azab. Khilaf yang ada ruang untuk beda, maka kita harus berlapang dada. Tapi khilaf yang tidak ada ruang untuk beda, yang ada perpecahan. Nah, apakah harus bermadhab dalam masalah fikih? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Apakah harus bermadhab, apakah tidak harus bermadhab? Yang jelas tidak boleh fanatik terhadap madhab. Itu yang nggak boleh. Kalau antum mau bermadhab, silahkan. Umpamanya anak berpendapat, Ustaz, anak kayaknya harus bermadhab, Ustaz. Soalnya kalau anak belajar Islam tanpa madhab, anak jadi bingung, Ustaz. Oke, kau belajar pakai madhab nggak apa-apa. Di Indonesia pakai kitab madhab Syafi'i. Tapi nggak boleh fanatik. Mengatakan semua yang di luar kitab ini salah. Nah, itu sudah nggak benar. Maka antum berusaha untuk tidak fanatik. Mau belajar pakai madhab Syafi'i, monggo. Kayak di Saudi umpamanya, anak-anak SD SMP itu belajar madhab. Yang dipelajari di ma'had, di madrasah-madrasah itu madhab Hambali yang memberikan. Kitab Al-Uddah, itu yang mereka kaji. Maka nggak masalah. Kita ini jangan terlalu ekstrim. Kita menyalahkan orang yang bermadhab, kemudian mereka menyalahkan orang yang tidak bermadhab. Oke, kalau kau punya kemampuan umpamanya untuk belajar Islam tanpa madhab, monggo silahkan. Tapi kalau kau nggak mampu, ya silahkan bermadhab umpamanya. Kau mau bermadhab Syafi'i, kita kadang-kadang nggak jelas madhabnya, pindah-pindah. Itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keduanya boleh. Yang mampu untuk tidak bermadhab, belajar Islam lewat hadis-hadisnya, lewat Bulughul Maram secara langsung, silahkan dipelajarin ya. Dia langsung mengikuti pendapat yang paling rojih, silahkan. Tapi ada yang mau belajar lewat madhab, ya monggo. Wallahu a'lam bishawab.
saya sedang hamil. Dan hanya sebagian orang yang mengatakan mabruk. Alhamdulillah, kebanyakan dari mereka menganggap keteledoran. Jadi hamil keteledoran. Apa bahasanya? Kadangkala ada orang anaknya baru 5 bulan sudah hamil. Nyundul, sundulan. Memang nyundul anaknya yang baru lahir itu sudah hamil. Tapi ini kan bagaimana hukum Islam, padahal setiap kehamilan sampai anak kami besar tidak pernah menyusahkan orang. Dan apakah setiap waktu kelahiran manusia sampai dijemput oleh kematian sudah ada suratan takdir dari Allah SWT? Ini biasanya yang seperti ini. Karena ada orang yang berpemahaman, kenapa sih anaknya banyak? Dia lihat mana meneng. Mana meneng. Itu kan ini beranak lagi. Aduh kata dia, kok itu anaknya masih kecil-kecil hamil lagi. Subhanallah. Katakan kepada mereka, Nabi yang nyuruh aku hamil. Betul nggak? Dari mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathir bikumul yaumil qiyamah. Kalian nikahilah wanita-wanita yang pengasih kayak ini, kayak ibu ini, masya Allah, dan yang subur, karena aku akan banyak-banyakan umat pada hari kiamat. Maka antum berusaha untuk memiliki, jangan takut masalah rizki. Ketika saudara antum punya anak hamil, doakan, berarti umat Nabi Muhammad bertambah. Bertambah umat Nabi Muhammad SAW. Hamil lagi, alhamdulillah, doakan dia. Semoga anaknya dijaga jadi anak-anak yang soleh. Jangan takut masalah makan. Jangan takut masalah tempat tinggal. Insya Allah Pasuruan masih luas. Masih luas. Antum kalau naik pesawat yang ada rumahnya itu berapa persen? Dari semua Pasuruan ini yang ada rumahnya itu baru Allahu Akbar. Dan setiap anak itu bawa rezeki. Biasanya manusia ada yang ikut ngatur takdir Allah. Bukan takdir Allah, urusan Allah. Model nih di Arab pernah di beberapa tempat itu banyak monyet. Banyak monyet padang pasir itu yang belakangnya merah. Di gunung itu ada macan. Akhirnya berinisiatiflah pejabat negara itu supaya monyetnya nggak habis, ditembak macannya. Tembakin macannya mati. Dapat setahun atau 2 tahun monyetnya masuk kampung. Makanan nggak cukup di atas. Jumlah monyet bertambah, nggak ada yang mati monyetnya. Ketika ada macan, istilahnya apa? Ekosistemnya itu udah jalan. Macan ini nggak kayak antum. Macan itu baik banget. Dia kalau lapar makan satu. Momennya ada kijang ya, ada 100 kijang lewat, yang dimakan macan berapa? 1. Coba antum bawa tembak, berapa yang antum tembak? Kalau bisa semuanya antum tembak itu. Maka kita kadang-kadang ikut ngatur, ini enggaknya harus diatur. Akhirnya macan itu, ketika nggak ada macan, ya udah, monyet beranak pinak, makanan nggak cukup, mereka turun ke kampung. Akhirnya mereka menyesal telah menembak itu macan. Udah, Allah menciptakan macan itu ada hikmahnya, ditaruh di sana. Kalau manusia jangan takut tentu. Punya anak lagi gimana Ustaz nanti sekolahnya? Anak sekarang Ustaz gaji 1 juta. Kuliah itu nanti ya, kalau anak ini umur 18 tahun, daftarnya 10 juta Ustaz. Anaknya baru lahir. Dia mikir kuliah nanti 10 tahun. Stres dia. Sudah, anaknya ini sambil berjalan dapat rizki nanti. Dan subhanallah ya. Kita lihatlah, antum lihat sendirilah. Setiap keluar anak, antum dapat rizki yang berbeda. Antum berpikir rizkinya hanya cukup buat 2 anak. Ternyata tambah anak, rizkinya tambah cukup Ustaz. Di Bondoso itu ada seorang Ustaz. Dari 1 istri punya anak 27. Semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi macan. Antum jangan takut Ustaz, mendidiknya sulit Ustaz. Sekarang lingkungannya, mendidik itu serahkan sama Allah. Antum niat punya anak, ya Allah, anak kepingin anak-anak baik, tolong bantu anak mendidik anak. Ada orang punya anak 7, anak masih ingat tuh.
Ada ibu punya anak 7, semua anaknya hafidz Quran. Semua anaknya. Ada satu orang punya anak 1 narkoba. Yang 7 gak ngerepotin Kapolres, yang 1 ngerepotin Kapolres. Kan seharusnya yang kayak gini lah, banyak-banyakin gak apa-apa. Tapi jadi orang baik. Maka orang tua jangan bikin anak terus ditinggal di jalan anaknya. Banyak orang tua bikin anak, anaknya ditaruh di alun-alun. Sudahlah ente di sini. Akhirnya merepotkan keamanan, yang jadi begal-begal. Mana bapaknya? Coba tanyakan. Mana ibunya? Kadang-kadang nggak diurusin, nggak dididik tuh anak. Maka orang tua punya anak, punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Maka buat yang hamil, ana doakan barakallahu laki. Dan insyaallah semua mendoakan buat yang hamil ini. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya minta doanya supaya saya dan suami segera diberi rezeki anak. Saya sudah 3 tahun menikah, saya sudah ke dokter manapun tapi belum ada hasil. 1 tahun ini kita mencoba meminta pada Allah tapi belum dikabulkan. Antum baru 1 tahun berdoa. Antum melihat Nabi Zakaria. Beliau berdoa sampai tulangnya udah kemar, rambutnya putih semua. Beliau mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah merasa sengsara berdoa dengan Engkau. Maka kalau baru setahun antum. Antum tahu Nabi Yakub alaihissalam dipisahkan sama Nabi Yusuf. Berapa tahun berdoa Nabi Yakub kepingin anaknya balik. Dalam riwayat dikatakan 40 tahun baru balik Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nggak pernah berhenti berdoa. Jadi kalau baru berdoa 1 tahun masih ya tinggal 39 tahun lagi. Terus berdoa. Dan jangan takut. Kalau Allah kasih, biasanya gini, orang itu akan berhenti berdoa. Seorang muslim ketika berdoa akan dapat pahala pasti. 1 dari 3 kata Rasulullah SAW. Selama doanya itu untuk meminta kebaikan kepada Allah. Allah kabulkan yang dia inginkan. Yang kedua, mungkin dia kalau dapat anak, anaknya itu durhaka sama dia, maka Allah nggak kasih dia anak. Allah selamatkan dia dari kedurhakaan anaknya. Maka terus berdoa. Dengan doa kita diselamatkan dari musibah yang akan menimpa, yang setara dengan doa yang kita pinta. Kemudian yang ketiga, kalau 2 nggak dikasih di dunia, Allah simpen di akhirat, dan itu lebih baik daripada di dunia. Jadi antum terus berdoa, dan ana doakan semoga Allah memberikan anak kepada antum dan jadi anak yang soleh dan solehat. Apabila kita sholat berjamaah dan imam kita kunut, apakah kita harus ikut kunut atau diam? Menurut pendapat yang ana lihat lebih kuat, ikut kunut sama imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Sampai imamnya salah, kita ikut salah. Imamnya umpamanya nggak tasyahud awal, berdiri. Kita ikut apa enggak? Jangan tasyahud sendiri antum. Enggak, imamnya salah. Ana mau tasyahud sendiri. Enggak boleh ikut imam. Berdiri antum. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan enggak kunut, tapi kalau ana lihat dalam masalah ini masalah yang memang ada ruang untuk beda, maka kita kunut dengan imam. Masya Allah. Baik. Sampai kepada pertanyaan terakhir. Jangan lupa hadiahnya dihabiskan. Nih ada banyak hadiah di sini. Oke, ana mau bagi hadiah. Sebutkan satu perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Ustaz Ali menyebutkan, itu menyebutkan fadhil. Contoh itu. Perkaranya apa tuh? Kapan diperbolehkan beda pendapat? Selama ada ruang. Ruangnya itu di mana gitu? Iya jamaah. Ustaz Ali menyebutkan beberapa hal yang memang di situ kita boleh ada ruang untuk beda pendapat. Salah satunya tidak bertabrakan dengan Al-Quran, tidak bertabrakan dengan Sunnah, ya, tidak bertabrakan dengan ijma' para ulama. Itu ada ruang untuk beda pendapat. Baik, Anda mau kasih hadiah buat jamaah yang paling jauh. Jamaah yang paling jauh. Antum dari mana yang angkat tangan?
Dari Keraksan. Jauh banget antum. Dari Keraksan. Yang lebih jauh dari Keraksan? Jakarta. Ada yang dari Jakarta nih? Masya Allah. Yang dari Jakarta nih kasih hadiah yang besar. Masya Allah. Betul tuh dari Jakarta tuh jemaah. Yang lebih jauh dari Jakarta? Trenggalek. Tapi jauh juga Trenggalek kan? Iya, Jakarta 1 jam kan? Pesawat. Antum 5 jam. Oke, anak kasih hadiah antum. Iya. Karena pakai bis jadi lebih jauh dari Jakarta aja, Pak. Baik. Ada yang dari Padang. Bapak Kapolres kita. Anda mau kasih hadiah buat beliau. Barakallahu fikum. Baik, antum dari mana? Dari Medan. Udah berapa lama di Pasuruan? Tadi malam. Oh, di Malang. Dari Medan ke Malang jauh banget. Terus dari Malang ke sini. Kuliah di Malang, insyaallah. Antum kasih. Baik, buat yang paling tua. Mana yang paling tua? Angkat tangan yang paling tua. Nawaf, umur berapa jiddinya? 80. Ada yang di atas 80? Kayaknya udah mati yang di atas 80 ya. Wallahu a'lam bishawab, kita kasihkan. Barakallahu fikum jamaah, karena waktunya sudah banyak pertanyaan yang seharusnya dijawab. Insyaallah pertanyaan ini dikumpulkan semua akan diberikan kepada Pimret Majalah Al-Ihsan dan akan dikaji secara berkala oleh Ustadz Ali dan Ustadz Abu Ghazi dan Ustadz yang lainnya. Gitu Ustadz ya. Insyaallah apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan saya yakin banyak yang salah, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.